Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Wow. Pada kartu yang pertama, aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Oke. Ratu Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan untuk teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, tentu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah perubahan, ya. Potensi adanya perubahan-perubahan yang cukup nyata di dalam kehidupan teman-teman Leo. Terlepas dari perubahan apapun yang akan terjadi, yang jelas ini ada sesuatu hal yang baik, ya kan? Baik perubahan dari kondisi mungkin keadaan, ya kan, situasi, ataupun perubahan secara sikap. Nah, perubahan secara sikap di sini mungkin bakal lebih dewasa, bijaksana, ya kan, kebijaksanaan, kemudian lebih bersabar, ya. Dan kemudian perubahan secara kondisi keadaan dan situasi bisa saja teman-teman. Perubahan ini meliputi tentang kehidupan ekonomi kamu yang berupa lebih baik, ya kan, lebih mapan kehidupannya, lebih makmur. Nah, indikasinya seperti itu gitu. Ya, jadi memang hal-hal positif yang aku lihat. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Three of Cups ya, 3 cangkir. 3 cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Nah, ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Ya, jadi memang terlihat energi ini cukup positif loh. Ya, dari kedua kartunya sudah cukup menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang mungkin saja memang benar-benar akan menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup sempurna, teman-teman. Ketika harapan kamu ya ingin agar ekonomi kamu bisa lebih baik, ya kan? Harapan kamu ketika ingin usaha kamu bangkit, ya kan, stabil dan bahkan meningkat. Ya, dan bahkan di dalam hal-hal yang lain apa ya, mungkin kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, kemudian kesehatan, teman-teman. Jadi semuanya akan terlihat baik, apalagi berbicara masalah keuangan ya, teman-teman. Nah, ternyata aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. 7 cangkir ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan-harapan kamu lah, seperti itu. Ya, harapan, keinginan, dan impian kamu selama ini, teman-teman. Ketika harapan dan impian kamu itu ingin agar ekonomi tercukupi, ya kan, senang pangannya, kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik, kemudian impian-impian terbesarnya yang mungkin ingin membahagiakan orang-orang yang disayangi. Next, juga terlihat tentang bagaimana sih impian kamu, ya kan, mungkin ingin memiliki rumah yang lebih bagus, mungkin ingin memiliki mobil yang bagus, ya, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi, apa yang menjadi harapan dan impian kamu ini mungkin saja itu semua berkat, apa sih ya, teman-teman ya, ya memang sih harus diimbangi ya dengan yang namanya kerja keras. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Ten of Swords, 10 pedang.
Melihat tentang bagaimana energi kartu keempat ini sebagai energi penutup, teman-teman, memang dapat aku akui ya, ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang sebuah kondisi keadaan kehidupan yang dimana apa ya, berbicara masalah track record-nya sih memang cukup begitu menyakitkan, ya kan? Track record-nya begitu buruk banget, teman-teman, begitu negatif ketika keterpurukan, permasalahan, kegagalan, kekecewaan ini kamu rasakan. Ya kita anggap aja deh teman-teman, sebuah kartu perubahan ini menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan berubah dari nasib takdir yang mungkin gak begitu baik, ya kan? Anggap saja ini adalah sebuah bentuk manifestasi atas doa dan kerja keras kamu, ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo, tidak ada yang tidak mungkin. Artinya, ketika kamu dalam fase terpuruk sekalipun teman-teman, ya, setiap orang pasti bisa dan berhak untuk bahagia. Dan itu tergantung dari diri masing-masing, bagaimana cara mengolah pikiran kamu, bagaimana cara mengolah tubuh kamu, ya kan? Semua anggota tubuh kamu yang sebenarnya sudah cukup sempurna teman-teman untuk meraih apapun yang mungkin selama ini kamu harapkan. Pada intinya memang harus optimis, ya. Aku yakin semuanya pasti bakal indah pada waktunya. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini? Semoga keuangan kamu juga bagus ya teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Ace of Swords ini muncul hadir teman-teman untuk energi kartu pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki ya kan. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan sih sebenarnya. Keberhasilan, pencapaian, kemudian perjuangan juga, kerja keras, ya, sebuah cara-cara yang kamu pergunakan deh untuk meraih, mencapai kehidupan yang lebih baik. Ya, tadi secara energi memang ini luar biasa. Ya, aku melihat energi kamu lagi positif-positifnya. Dan dari pencapaian yang aku maksud ini teman-teman, ini sudah cukup menunjukkan, membuktikan tentang bagaimana sebuah potensi ataupun indikasi tentang keuangan kamu yang bakal lancar. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya ini, ada Six of Cups, 6 cangkir. 6 cangkir ini muncul hadir untuk energi kartu kedua, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kamu bakal bahagia. Ya, kamu bakal bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ya kan, dengan kondisi materi ekonomi yang cukup bagus, stabil, dan bahkan mungkin berlimpah ya, teman-teman. Ya, pada akhirnya itu tadi, impian-impian membagikan orang-orang yang disayangi dan bahkan mewujudkan impian kamu mungkin ya kan. Kamu ya, bagi kamu yang lagi berpacaran ya mungkin dengan rezeki kamu sudah cukup, kamu bisa melamar dan menikahi pasangan kamu. Nah, seperti itu ya. Membahagiakan orang tua kamu, ya membahagiakan pasangan, mungkin juga membahagiakan keluarga yang lain. Ya. Pada intinya penuh dengan keberkahan sih sebenarnya di sini, ya kan? Nah, kemudian aku punya Three of Swords. 3 pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan yang mungkin bisa aku katakan sih sebenarnya teman-teman ya. Kamu wajib berhati-hati sih sebenarnya. Ini kesannya begitu banyak orang yang ingin manfaatin kamu, apalagi ketika kamu sukses. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, ketika kamu sukses ini sepertinya ada orang yang tersakiti gitu ya. Tersakiti ketika kamu tidak melakukan dan tidak melakukan hal apapun terhadapnya. Ya hanya saja terlihat seperti ada sebuah kecemburuan sosial, iri dan dengki terhadap pencapaian kamu ya. Jadi semakin kamu sukses, semakin tuh ya kan orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu semakin sakit teman-teman ya. Tetapi ketika kamu mungkin merasakan keterpurukan, ya terlihat nantinya dia itu terlihat senang, bahagia teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Aku punya The Devil, teman-teman. Ada Queen of Wands dan aku punya Three of Pentacles. Nah,
Ada hal buruk yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman. Mohon maaf, mungkin nggak semua, tetapi The Devil ini kartu yang menggambarkan, melambangkan tentang adanya magic, ya, baik dari pihak ketiga ataupun dari seseorang yang mungkin saja ingin menghancurkan kehidupan rumah tangga kamu. Ya, seseorang yang mencoba untuk menaklukkan pasangan kamu, ya, seperti itu. Nah, kemudian aku punya Queen of Wands. Ini kartu yang melambangkan tentang bagaimana memang saat ini dia lagi terfokus terhadap energi yang lain, teman-teman. Seolah-olah apa ya, dia sudah kehilangan jati dirinya gitu, kehilangan akal eh, sadarnya, ya kan? Terhadap kamu mungkin pas sebagai pasangannya, ya terhadap anak-anak kamu mungkin, kemudian mungkin terhadap keluarganya yang lain. Jadi itu memang orang yang sudah terkena magic biasanya dia bakal lupa segala sesuatunya, ya. Nah, apakah ada potensi peluang dia bakal kembali, teman-teman? Aku lihat ada. Ya, di sini ada Three of Pentacles. Ini kartu yang menggambarkan, melambangkan ketika mungkin sudah berputus asa, ya kan, teman-teman. Pada akhirnya ada keajaiban gitu. Ya, mungkin keajaiban ini meliputi tentang doa-doa kamu yang terkabulkan juga. Itu bisa saja terjadi. Ya, jadi doa itu bisa mengalahkan segala sesuatunya, teman-teman. Termasuk hal-hal buruk jahat, ya kan, yang mungkin selalu dikirimkan oleh seseorang gitu, ya kan. Next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya strength, kemudian aku punya 9 cangkir, dan aku punya 2 cangkir. Wow. Ada energi penaklukan dan pencapaian. Penaklukan di dalam sebuah tantangan. Artinya penaklukan itu bisa juga meliputi tentang keegoisan masing-masing yang sudah dapat mengontrol masing-masing lah ya, teman-teman. Ya, kalau dikatakan keduanya ego ya cukup terlihat sih sebenarnya, ya. Nah, kemudian lalu bagaimana hubungan kamu ke depan? Ya, kalau aku melihat ke depan bakal stabil. Bakal kembali stabil. Ya, bakal lebih baik. Dan bahkan ada sebuah indikasi di sini ketika perencanaannya mungkin ingin bertunangan dan menikah, teman-teman, ya mungkin ada indikasi bakal tercapai, terwujud lah. Ya memang sih semuanya selalu belajar dari beberapa kesalahan, ya, yang pernah terjadi, teman-teman. Ya, semoga memang bisa lebih baik untuk kedepannya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang sedang jomblo, single mom, dan single dad ya. Aku punya King of Wands, Raja Tongkat, ada Five of Wands, dan aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara dari teman-teman Leo, ya, yang jomblo dan single, teman-teman. Enggak usah terburu-buru banget ya kan, ketika kamu lagi belum siap untuk move on, teman-teman. Yang pertama, ketika kamu mungkin baru terpuruk, baru putus, ya yang ditakutkan ketika kamu terburu-buru juga nggak maksimal juga sih hubungannya nantinya ya. Dan kemudian kartu ini juga menggambarkan tentang bagaimana ya track record di dalam hubungan kamu selalu dikecewakan gitu, selalu dikhianati ya kan. Banyak yang kesannya itu ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Jadi memang kali ini kudu selektif ya. Harus benar-benar kudu selektif, teman-teman. Jangan terburu-buru banget di dalam mengambil sebuah tindakan ya kan. Sebenarnya sih ya yang terlihat adalah banyak yang lagi memantau gitu. Mungkin banyak yang tertarik terhadap kehidupan kamu, tapi kebanyakan dari mereka itu toksik ya. Mungkin ya tetap ada yang baik, yang tulus, dan itu memang sesuatu hal yang bakal sulit ketika kamu tidak benar-benar melihat secara keseluruhan, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 8 pedang, The Tower, dan aku punya The Moon. Wow. Hati-hati, waspada teman-teman. Dari ketiga kartu ini memang semuanya menunjukkan tentang hal-hal buruk ya, hal-hal negatif. Aku melihat kamu akan kembali masuk ke dalam jurang yang sama ya. Ketika mungkin kemarin kamu gagal dihianati, maka hampir sama teman-teman. Ini akan kembali terjadi. Ya, sepertinya dia orang yang bukan tipikal orang yang cukup setia dan berkomitmen ya, karena bakal ada pengkhianatan kembali di sini. Ya, kamu hanya ingin dimanfaatin doang. Ya, baik secara ekonomi, materi, ataupun mohon maaf,
Mungkin hanya sekedar nafsu doang, teman-teman. Ya, status doang gitu ya. Hati-hati nih. Apalagi yang baru kenal, teman-teman. Jangan mudah percaya. Oke, next. Poin terakhir ya, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. Ada tanggal 31, tanggal 24, tanggal 3, 30, 18, 23, 15, 29, 13, 27, 12, dan 5. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.